Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat The Santri, berjumpa lagi dengan kami The Santri. Selamat malam. Ada yang perlu dibahas yang menurut saya cukup penting untuk dibahas. Dalam hal ini sebenarnya saya ingin bertanya kepada para sahabat, terutama para sahabat yang paham akan sejarah yang berkaitan dengan hadroh, yang berkaitan dengan terbangan. Karena ada satu masalah ketika saya mengajar, kebetulan saya mengajar ke NU-an Aswaja. Lah, ketika saya mengajar bab 3 ke NU-an Aswaja kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Di bab 3 itu ada judul mengenal seni terbangan. Setelah saya jelaskan kepada para santri, kepada para murid, kok di halaman 26 ini itu ada pembahasan mengenai sejarah hadroh di Indonesia yang tidak bisa saya pahami. Kenapa? Karena sangat bertentangan sekali dengan datangnya para wali songo dan datangnya Islam ke Indonesia. Coba diperhatikan oleh para sahabat. Dalam tulisan tersebut, di Indonesia, kesenian terbangan ini menjadi bagian dari masyarakat, terutama di kalangan pesantren. Seni ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sekitar abad ke-13 Hijriah oleh seorang ulama besar dari negeri Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang lahir pada tahun 1259 Hijriah dan meninggal pada tahun 1333 Hijriah atau 1839 sampai 1931 Masehi. Yang perlu saya tanyakan kepada para sahabat yang paham tentang sejarah terbangan, apakah benar bahwa yang membawa seni terbangan ke Indonesia ini adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pada abad ke-13. Pada abad ke-13, seorang Habib datang dari Yaman ke Indonesia memperkenalkan kesenian hadroh. Kita tahu sendiri bahwa Islam itu datang ke Indonesia, ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-13. Dan itu pun bukan dari Yaman. Ada 3 teori tentang masuknya agama Islam yang sangat masyhur, yakni ada teori Mekah yang berarti datang dari Mekah, lalu ada teori Gujarat, dan yang terakhir adalah teori Persia. Adapun mengenai 4 teori yang lain, ada teori Yaman yang kebetulan dalam teori Yaman tersebut bahwa dari Mekah itu singgahnya ke Yaman dan bla 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 yang lain. Itu hal lain, pembahasan lain yang perlu kita bahas dan yang perlu saya tanyakan kepada para sahabat yang kemungkinan besar ada yang paham tentang sejarah ini. Apakah benar pada abad ke-13 Hijriah seorang Habib yang bernama Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini memperkenalkan seni terbangan
di Indonesia. Selain daripada itu, memang sangat menjanggal kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Di abad ke-13 itu Islam belum begitu ramai, belum begitu menyebar luas. Namun kok tiba-tiba ada seorang Habib dari Yaman yang memperkenalkan seni hadroh di kalangan atau di Indonesia. Itu di halaman 26. Materi ke-NU-an Aswaja, Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Di halaman 27 ini malah lebih aneh lagi kalau kita baca. Coba para sahabat perhatikan. Awal mula ia datang ke Indonesia adalah untuk dakwah Islam. Jadi Habib Ali bin Husain Al-Habsyi tersebut datang ke Indonesia pada abad ke-13 untuk dakwah Islam. Dalam dakwahnya ini, ia iringkan pula suatu kesenian Arab berupa pembacaan sholawat yang diiringi rebana atau hadroh atau terbangan. Kesenian ini kemudian dikenal dengan seni hadroh. Ia mengembangkannya, Habib Ali ini, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengembangkannya melalui pendirian sebuah majelis sholawat sebagai sarana mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Di abad ke-13, seorang Habib dari Yaman sudah mendirikan sebuah majelis sholawat di abad ke-13. Bukan saya menyalahkan isi dari materi ini, namun ini sangat menjanggal sekali. Perlu kiranya dibahas. Makanya saya bertanya kepada para sahabat, terutama para tokoh yang mungkin pakar dalam hal ini, apakah benar terbangan itu dibawa oleh seorang Habib dari Yaman pada abad ke-13, dan pada abad ke-13 tersebut seorang Habib dari Yaman itu yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendirikan sebuah majelis sholawat di Indonesia. Mohon kiranya kepada yang paham sejarah seperti Raden Muhammad AR, channel Arah 9, kepada Gus Farhan, Hanif Farhan, kepada Gus-Gus yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang keilmuannya lebih menguasai, yang keilmuannya lebih tinggi daripada kami yang kebetulan ada masalah ketika menyampaikan materi ini. Lalu selain dari itu para sahabat, di bawah setelah Habib ini mendirikan sholawat, di bawah itu memang ada penjelasan bahwa kehadiran hadroh atau terbangan di Nusantara tak lepas dari sejarah dakwah dan syiar Islam para wali songo. Ini tidak janggal, karena memang sejarah yang kami pahami bahwa Islam menyebar di Indonesia itu diperkenalkan oleh para wali songo pada abad ke-13, ada yang mengatakan abad ke-7 dan lain sebagainya. Masih banyak perbedaan pendapat yang kesemuanya mempunyai alasan masing-masing. Namun yang sangat menjanggal hal tersebut, kayaknya kalau kita teliti, ini kayaknya diselipkan di tengah-tengah pembahasan materi tentang mengenal seni terbangan. Diselipkan bahwa yang memperkenalkan seni hadroh di abad ke-13, terbangan di abad ke-13, adalah Habib Ali bin Muhammad
bin Husain al-Habsyi. Kemungkinan besar Habib ini yang mengarang Simtud Duror. Saya belum begitu paham. Yang saya pahami bahwa beliau yang mengarang Simtud Duror. Apakah benar? Mohon dengan sangat kepada para sahabat, kepada para tokoh yang paham sejarah untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kami sudah berusaha mencari buku tentang hadroh, namun belum menemukan tentang hal ini, tentang pembawaan atau perkenalan hadroh ke Indonesia yang dibawa oleh seorang Habib ini. Kalau dilihat dari literatur di website, di Google, itu memang ada pembahasan tentang hadroh yang dibawa oleh saudagar dari Arab. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa memang yang membawa itu adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang sama isinya itu sama dengan yang di LKS. Jadi mohon untuk ada yang menjawab pertanyaan dari kami. Semoga ada yang berkenan untuk menjawab, mendiskusikan hal tersebut, sehingga ini tidak hanya menjadi kerancuan dalam materi, karena kayak-kayaknya ini diselipkan di tengah-tengah materi. Karena yang kita kenal sejarah datangnya Islam di abad ke-13 itu dibawa oleh para wali songo. Mungkin cukup sekian dari kami yang belum begitu paham tentang materi ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ada yang berkenan untuk menjawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.